Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Alhamdulillah pada hari ini saya ingin mencoba subhanallah, tentang nasab ini. Ternyata masih terus bergulir tentang apa itu Habib, Syarif, kemudian Sayyid ini. Setidaknya saya sebagai orang awam melihat perkembangan yang begitu cepat bergulir, gimana peristiwa yang sudah sangat lama sebenarnya. Saya hanya bagian dari orang awam yang awalnya betul-betul hanya mengikuti apa yang disampaikan, difatwakan oleh para kiai, yaitu harus memuliakan dan menghormati Habib atau Habaib, karena apapun beliau adalah harus dihormati sebagai zuriyah Nabi. Perjalanan setidaknya dimulai dari tahun 78 lah paling tidak sampai hari ini untuk saya sendiri. Bahwa di saat banyak masyarakat yang didatangi oleh orang yang mengaku beliau Habib, kemudian dari berbagai peristiwa yang intinya masyarakat kita, masyarakat Nusantara subhanallah sangat hormat itu. Tetapi dari perjalanan itu muncullah saat ini, yaitu hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin, yaitu ingin menyampaikan soal keberadaan Habib. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya tidak ingin masuk pada persoalan yang justru menjadikan memperkeruh. Tetapi paling tidak begini, bahwa ketika Kiai Imaduddin itu mencoba meneliti dan mencermati dari berbagai referensi yang ada, tapi temuannya adalah bahwa orang-orang yang selama ini mengaku Habib, Habaib, yang masuk pada sebuah lembaga Robitoh Alawiyah itu oleh masyarakat kita itu sudah disimpulkan bahwa Habib itu zuriyah Nabi. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin, oleh Gus Fuad, oleh Gus Islah, dan juga beberapa orang yang mengikuti ini terus, bahwa ternyata kata Habib atau istilah Habib, Habaib, istilah Sayyid, istilah Syarif itu memang berbeda dengan zuriyat, kan gitu. Kalau zuriyat Nabi itu sudah otomatis beliau adalah cucu Nabi atau keturunan Nabi. Tetapi kalau Habib itu memang istilah yang digunakan oleh Robitoh Alawiyah, yang oleh mereka Habib adalah keturunan Nabi. Tapi kalau kembalikan kepada makna kata, ternyata baik Habib, Syarif maupun ada Sayyid, itu masing-masing punya versi sendiri-sendiri. Tapi bagi kami orang awam, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini pasti punya keturunan. Dan hal yang paling menurut saya bijaksana ini adalah yang yang kami rasakan itu adalah pengakuan mereka yang pakai istilah Sayyid dan Syarif, yaitu yang mengklaim bahwa keturunan Nabi dari keturunan Wali Songo. Itu memang mereka selama ini tidak gembar-gembor saya adalah keturunan Nabi, tapi mereka lebih memelihara akhlak. Bagaimana agar ketika betul-betul secara nasab itu punya keturunan, maka justru mereka sangat menjaga sekali. Dan ini ada oknum dari Habib yang memang sering dengan kalimat-kalimat yang langsung bahwa sayalah keturunan Nabi.
Tetapi kemudian masyarakat menilai bahwa keturunan Nabi kok seperti itu ya, gitu. Nah ini yang justru subhanallah saya ikut prihatin. Jadi yang sedang kita bahas itu adalah Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul, manusia pilihan, manusia kekasih Allah, kan gitu. Jadi ini sangat mulia sekali. Sosok Nabi penutup, Nabi yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Sehingga satu sisi saya melihat Kiai Imad ini sosok Kiai yang ingin memberikan pencerahan agar ketika menggunakan nama Nabi ini haruslah konsekuensi yang paling berat adalah soal akhlaknya, soal perilakunya harus betul-betul dijaga. Jadi maksud saya, dulur-dulur semua, bagi yang betul-betul tidak paham, saya sepakat dengan Gus Kausar, gak usah ikut-ikutan. Tetapi bagi yang selama ini minimal seperti saya orang awam yang sering bersinggungan langsung soal hormat, tetap kami akan hormati siapapun itu. Lebih-lebih orang yang menyandang Habib, orang yang menyandang pakai Sayyid atau Syarif, jelas akan lebih kami hormati, kami muliakan. Tetapi paling tidak pelajaran yang penting bagi kita adalah soal perilaku, lagi-lagi perilaku. Minimal kata-katanya, minimal kesehariannya. Sehingga mudah-mudahan kawan-kawan, dulur-dulur yang selama ini haus atas agama, maka kembalikanlah bahwa yang menjadi pewaris soal keagamaan, pewaris soal keulamaan adalah para kiai. Bahwa al-ulama, para ulama inilah yang menjadi warasatul anbiya, yang diwarisi oleh para nabi tentang meneruskan soal syiar agama, soal syariat agama. Sehingga kita tidak melihat kalau orang yang bersayyid, bersyarif, berhabib itu pasti berilmu agama, ya belum tentu. Sehingga patokan kita tetap nderek kiai, itu aja. Sehingga kalau kemudian ada yang justru memperkeruh persuasan ini, yang gaduh siapa sebenarnya? Yang gaduh adalah oknum Habib, apa yang gaduh adalah Kiai Imad yang sedang mencoba mencerdaskan masyarakat, ingin menyadarkan masyarakat bahwa penghormatan iya, memuliakan harus, tetapi ini soal temuan ilmiah, yaitu bagaimana ketika seseorang ingin diakui sebagai zuriat Nabi, paling tidak harus ada kejelasan nasab dan harus berani tes DNA. Ini mungkin yang menurut saya sebagai orang awam adalah bagian dari memelihara atas marwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Biarpun beliau juga tidak butuh pembelaan dari kita, tapi kami yang ingin diakui sebagai umatnya, kami yang selalu mengharap syafaatnya, mudah-mudahan ini bagian dari pengabdian kami, bahwa sosok orang yang mengaku zuriat itu tentunya betul-betul harus bisa diyakini, harus bisa menjadi sosok orang yang bisa diteladani. Karena Kanjeng Nabi pun pernah menyampaikan pada satu hadisnya, andaikan putraku atau putriku Fatimah itu mencuri, maka potong tangannya. Lebih Al-Quran sudah jelas, wa inna akramakum indallahil atqakum. Ini bagian dari semangat berislam kita, bahwa tauladan kita tetap beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini ketika sudah generasi sahabat selesai, tabi'in selesai, tabi'in selesai, maka yang menjadi panutan kita adalah para ulama. Demikian saudara-saudaraku, mudah-mudahan ini cepat disudahi, sehingga kalau memang
Habib yang selama ini mengaku sebagai zuriat itu ternyata betul-betul telah terseleksi, terkonfirmasi bukan juga, tidak ada efek apapun. Hormat, tetap kami hormat. Begitu juga yang Sayyid maupun Syarif. Sehingga ini semua adalah bentuk kecintaan kita atas negara Republik Indonesia. Kita adalah satu saudara, kita satu rumah besar, yaitu rumah besar NKRI. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.